Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info-info seputar anime tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime-anime yang berhubungan dengan pertarungan nih guys. Yang tentunya bakal ada pertarungan-pertarungan epic yang akan kalian lihat pada animenya guys. Walaupun animenya disertai dengan pertarungan dan juga dengan hal-hal supernatural juga guys. Nah, pada video kali ini saya akan menginfokan 9 anime action yang sudah rilis maupun yang belum rilis nih guys pada Spring 2021 ini, yang tentunya sangat seru kalian tonton juga tentunya. Walaupun actionnya itu bukan action yang benar-benar pertarungan guys, masih ada campuran seperti gamenya, supernaturalnya, dan fantasinya juga tentunya guys. Nah, tapi sebelum video dimulai jangan lupa guys, klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya guys. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, anime action yang pertama nih guys, Sentoin Haken Shimasu. Nah, perusahaan produksi dan layanan streaming Anime Funimation merilis trailer perdana untuk program anime televisinya dari serial novel ringan karya penulis Konosuba, Natsume Akatsuki, yang berjudul Sentoin Haken Shimasu. Nah, untuk alur ceritanya sendiri sih menceritakan ada sebuah asosiasi jahat rahasia bernama Kisaragi. Dengan sedikit langkah lagi, mereka akan menaklukkan dunia. Tetapi untuk mencapai itu, mereka memutuskan menaklukkan planet antar bintang. Nah, dan planet pertama yang dipilih adalah planet yang semirip mungkin dengan bumi. Nah, pertarungan nomor 6, salah satu petarung dari Kisaragi dipilih untuk menjalankan misi menaklukkan planet tersebut. Meskipun sutradara Sentoin Haken Shimasu berbeda dari Konosuba, tetapi dilihat dari promosi videonya sepertinya masih enak dan bahkan ditunggu-tunggu untuk ditonton guys. Pasalnya banyak adegan lucu khas Natsume Akatsuki yang dipresentasikan lumayan epic. Oh iya nih guys, karakter pertarungan nomor 6 atau Jepangnya Sentoin Rokugo ini mirip banget nih dari Hachiman, dari Orageiru, season 2 dan 3. Soalnya studionya memang ciri khasnya dari JC Staff guys. Dan ini udah bisa ditonton juga guys di situs-situs resmi anime maupun aplikasi-aplikasi yang bisa kalian download di Play Store guys. Yang kedua, Tokyo Revengers. Nah, pastinya untuk anime ini kalian pasti udah pada tonton ya guys. Soalnya ini booming banget di Spring 2021 ini guys. Untuk sementara sih episodenya masih 4 guys yang keluar pada Spring 2021 ini guys. Tentunya sih sangat banyak pertarungan-pertarungan epic yang akan nantinya akan terjadi tuh guys. Nah, untuk anime ini sendiri sih merupakan serial anime bagian dari School guys, drama dan soalnya ada actionnya guys. Nah, untuk episode pertamanya sih menceritakan Hanagi Takamichi nih guys, tokoh utama yang berkreasi ke zaman waktu SMP. Setelah dia didorong guys tempat nunggu kereta api guys, dan ternyata yang mendorong itu adalah temannya sendiri guys. Nah, kita jelaskan nih siapa sih Takamichi sebenarnya. Nah, Takamichi merupakan pemuda yang payah guys, hikikomori dan kondisi kos berantakan. Penampilannya pun acak adul dan tidak punya semangat hidup. Ia bahkan diremehkan bocah saking payahnya guys. Tapi yang gak dalam banget soalnya dia punya pekerjaan sambilan sebagai penjawab perasewaan DVD meski hanya paruh waktu guys. Nah, kita ceritakan sedikit nih. Waktu dia pulang kerja, ia menghabiskan waktu dengan tidur-tiduran sambil nonton TV. Nah, pada suatu saat disiarkan berita tentang kematian dari Hinata Tachibana yang dibunuh oleh kelompok jahat yang dikenal sebagai Tokyo Manji Gang. Nah, pada saat itu pun terjadilah adegan yang pendorongan itu guys di perang kereta api, dan dia pun jatuh di dalam rel dengan kereta api yang siap menabraknya. Tapi setelah dirinya untuk bersiap mati, seperti deja vu, ia malah dibawa kembali ke 12 tahun sebelumnya guys, tepatnya tahun 2005 ketika dirinya masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Nah, masa itu merupakan masa puncak kejayaan di mana Takemichi menjadi salah satu anggota geng populer dan terkenal di sekolahnya. Pada saat itu sih dia juga taksir cewek cantik bernama Hinata Tachibana. Berarti payah tapi punya pacar guys. Gimana yang kalian udah ganteng tapi masih jomblo? Saat itu juga dia ditaksir cewek cantik bernama Hinata Tachibana yang sekarang adalah wanita yang ia pacari. Nah, pada saat itu ia memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkan Hinata. Ia sempat putus asa karena harus mengincar bagian atas geng nakal Manji yang terkenal paling jahat. Nah, kehidupan yang menjadikan berawal dari Genji Manji nih guys. Nah, pada saat itu dia pun menyadari kehidupan dewasanya yang menjadikan berawal dari pertemuannya dengan geng Manji. Keseharian buruk seperti neraka karena ia dan teman-temannya dimanfaatkan terus-menerus. Karena itu setelah lulus SMP, Takamichi segera meninggalkan kampung halamannya agar bebas dari kejaran geng Manji. Ia tinggal sendiri dan mulai bekerja pada waktu, tapi semuanya tak berjalan lancar. Ia seringkali melakukan kesalahan dan pekerjaan hingga terus-terus meminta maaf sepanjang hidupnya.
Nah, di sini kita akan diperlihatkan guys perjalanan Takemichi untuk mengungkap siapakah pemuda dan Hinata Tachibana guys. Apa kelompok dari geng Komang yang dipimpin oleh Mikitano atau bukan guys? Kita akan lihat di perjalanannya guys, yang tentunya sangat seru dan sangat menarik, serta wajib kalian tonton juga tentunya. Yang ketiga, Yukioku Shinta Shita Full Drive RPG guys. Nah, anime ini telah rilis pada tanggal 31 Maret 2021 kemarin guys. Anime ini tema game action sangat menarik untuk disaksikan guys, terutama dalam alur ceritanya yang sangat realistis dan ekstrim. Nah, berbeda dengan cerita anime-anime lainnya, anime ini menampilkan MC yang gagal di episode awal. Nah, ia membunuh sahabatnya sehingga mendapatkan gelar pembunuh sahabat. Namun karena game tersebut baru dimainkan, ia hanya menganggap semua itu bisa diulang dan yang terbunuh hanya NPC. Nah, untuk anime ini sendiri sih menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Yukihiro. Ia merupakan seorang siswa yang menghabiskan waktunya untuk bermain game doang. Nah, kayak kalian nih guys, pulang sekolah, game, habis nge-game tidur, bangun tidur, game, habis game makan. Gitu aja guys sampai sukses kan? Kan cita-cita kalian jadi presiden ya, gitu aja guys terus. Nah, kita lanjut ya ke ceritanya. Nah, suatu waktu dia gagal dalam mendapatkan lanjutan game yang dia mainkan karena uang yang dimiliki kurang karena dipalak oleh teman sekolahnya sendiri. Nah, setelah beberapa waktu ia melihat sebuah toko game yang terletak di sebelah jalan. Di sana ia dipaksa untuk membeli dan memainkan game The Full Drive Role Playing, game Kiwawe Quest yang dibuat menggunakan teknologi terbaik. Nah, game tersebut memberikan kesan nyata, bahkan angin yang berhembus bisa dirasakan seperti di dunia nyata. Selain itu, reality dalam game tersebut sangat ekstrim sehingga sangat sulit untuk memainkannya. Nah, dalam game Kiwawe Quest tersebut semuanya sama dengan di dunia asal dan bahkan bisa dikatakan hampir 100% nyata. Nah, contohnya nih, bekas luka yang didapatkan dari game tersebut akan terasa sangat nyata dan waktu penyembuhannya sama dengan di dunia asal guys. Nah, dan salah satunya kebaikan yang bisa didapatkan hanya mendapat pencapaian dan kemenangan guys. Yang keempat, Jorang the Princess of Snow and Blood. Anime ini merupakan anime original kerjasama antara Boss Road dan Studio Backend Record guys. Untuk beradaptasi manganya akan terbit melalui layanan Book Live, dan untuk adaptasi dramanya penggunanya akan berlangsung di teater Meijisa guys. Nah, anime action supernatural ini sudah tayang guys pada 7 April 2021 kemarin. Dan menurut informasi dari N, seiyuu yang sudah terungkap akan hadir dalam anime ini. Nah, anime ini mengambil setting sejarah alternatif Jepang pada tahun 1931, di mana buku Futokugawa tidak pernah dihapuskan dan Keiji Meiji tidak pernah kembali berkuasa. Nah, di sini anime ini bercerita tentang Nue, seorang organisasi Algojo Shogun yang bertugas untuk menegakkan aturan pemerintah. Kemudian negara ini telah mengembangkan sumber energinya sendiri yang bernama Dragon Vein dan telah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Namun di balik kota yang indah itu terdapat sebuah organisasi pemberontak yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Sementara itu, Nue mendapat tugas untuk menghentikan aktivitas mereka. Nah, di sini kita akan melihat apakah Nue dapat menghentikan para pemberontak tersebut. Yang kelima, Grisaiya Phantom Trigger The Animation. Nah, situs resmi untuk anime ini pada hari Senin lalu mulai diputar di bioskop Jepang pada 27 November lalu guys. Nah, sebuah preview dan visual juga dirilis bersama dengan pengumuman tersebut. Nah, untuk alur ceritanya sendiri sih menceritakan saat Rena dan Maki pulih dari cederanya, anggota SWORD lagi terbang ke luar negeri untuk mengikuti perjalanan sekolah. Nah, beberapa saat kedatangan mereka, Gemi Hama ditarik dalam suatu misi pengajaran oleh anggota bersenjata SWORD dengan dibantu oleh para siswa seperti Sylvia dan Velvet dari ST Ailes International School. Nah, di sini Toka menjadi bintang dari aksi kali ini. Namun ia juga memiliki masalahnya sendiri, yaitu ingatan masa lalu dengan orang tuanya dan janji kepada temannya yang tidak dapat ia jaga. Nah, contohnya janjinya seperti ini guys. Ayo bertemu lagi di suatu saat nanti jika kita masih hidup, dan memperkenalkan Sengoku Ayame, saudara laki-laki Sengoku Ichiro, dan seorang pengelola ST Elias. Nah, jika membawanya dalam kehidupan sangat sulit dalam suatu tantangan, buang saja dia, aku tak peduli. Aku ingin melihat kekacauan ini dirapikan. Jawaban apa yang Toka temukan? Apakah ia mendapatkan kebenaran dari penglihatannya atau tidak guys? Di sini kita akan melihat perjalanannya. Tentunya akan ada juga pertarungan-pertarungan yang sangat seru nih guys. Yang keenam, Beam Become Human. Nah, melalui situs resminya,
adaptasi anime ini sudah mengumumkan detail film tersebut guys. Bahkan para staff telah mempublikasikan preview terbarunya sekaligus mengumumkan jadwal tayang anime ini. Nah, untuk anime ini sih telah tayang pada tanggal 20 April kemarin guys. Nah, untuk alur ceritanya sendiri sih bercerita tentang 3 yokai bernama Bem, Bella, dan Belo yang tiba di sebuah kota pesisir besar dan menemukan suasana jahat. Nah, semua itu disebabkan oleh perilaku amoral manusia dan kerusakan yang disebabkan oleh monster dan yokai guys. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tinggal di kota tersebut dan bertarung melawan monster lain dan yokai yang menyerang manusia guys. Dan tentunya mengumpulkan beberapa teman di sepanjang jalan mereka. Nah, meskipun 3 yokai ini sering disalahgunakan dan diskriminasi oleh manusia lain karena penimpanan mereka, akan tetapi mereka masih berusaha untuk melindungi penduduk manusia guys dari keserangan monster lainnya tentunya. Nah, di sini kita dapat pesan guys dari anime ini, kita nggak boleh melihat seseorang dari penampilan luarnya saja guys. Bisa jadi penampilan luarnya itu berbanding terbalik dengan apa sifatnya yang sebenarnya guys. Nah, pada suatu mereka berharap untuk menjadi manusia yang sebenarnya sebagai imbalan atas tindakan baik mereka guys. Yang ketujuh, Chess TVS The Roman Fighter. Untuk anime ini sih mungkin kalian udah pernah lihat previewnya atau sebagainya guys. Nah, sebuah program live streaming Fuji TV pada hari Kamis yang lalu mengungkapkan bahwa manga Kento Ankoku dan Chess TV beserta sequelnya yaitu Kento Shitoden Chess TV yang merupakan karyanya Shizuzi Wasarai telah berhasil mendapatkan sebuah adaptasi secara anime televisi yang akan tayang perdana di Spring 2021 ini guys, yang tentunya bulan April ini kemungkinan besarnya guys. Nah, untuk serial CS TVC ini yaitu The Roman Fighter mengisahkan mengenai eranya kekaisaran kelima Romawi. CS TVS merupakan seorang budak yang memang dilatih agar dapat menjadi seorang gladiator pertarungan dan juga dilatih guna untuk memperkuat kekuatannya serta kemampuannya dalam tinjunya. Nah, di sisi lainnya Ruska yang merupakan seorang anak bangsawan yang telah dibesarkan agar dapat menjadi seorang penjaga yang baru dan yang berasal dari keluarga kaisar guys, yang memang telah memulai persiapan Nero Claudius agar juga dapat mengambil ahli kekuasaan yang ada. Nah, ketiga figur tersebut yang memiliki background atau latar belakang yang berbeda ini terikat di dalam suatu perjuangan. Nah, perjuangan mereka untuk dapat bangkit di dalam beban takdir nasib mereka masing-masing guys. Yang tentunya animenya akan ada pertarungan-pertarungan epik dan menegangkan juga nih guys. Yang ke-8, Perfect Avenger Overdress Season 1 guys. Nah, anime ini akan diadaptasi menjadi anime TV guys. Bas Road mengumumkan anime ini akan dibuat seri animasi televisi berjudul Avenger Overdress dengan desain karakter baru oleh grup pembuat manga yaitu Clamp dan produksi animasinya oleh Kinema Citrus. Nah, untuk alur ceritanya sendiri sini menceritakan si Yuyu, seorang anak laki-laki yang tinggal di Kanazawa, yaitu di provinsi Kaga guys. Dia berumur 15 tahun dan dia siswa kelas 3 di sekolah menengah pertama. Dia memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain, tetapi dia terganggu oleh fakta bahwa dia tidak bisa mengatakan tidak ketika dia ditanya. Nah, pada suatu hari Yuyu tidak tahan lagi mengikuti hobi adiknya, jadi dia kabur dari rumah. Nah, orang yang menyelamatkannya adalah Megumi Okura. Megumi mengundang Yuyu ke taman hiburan malam hari yang disebut dengan Wonder Hill, tempat teman-temannya berkumpul. Nah, di taman hiburan tersebut Yuyu bertemu dengan Megumi, Sakusa Ishikame, dan Tomari Seto, anggota tim Blackout. Semua grup yang bertemu untuk bermain sebagai Avenger setiap malam. Nah, malam itu pertarungan serius untuk bendera tim akan berlangsung. Pemimpin Blackout Danji Momoyama dan pertarung misterius dan kuat yaitu Toya Ebata. Nah, saat Yuyu mendatang mereka, pertarungan kartu segera terkikis menjadi dua dunia gambar. Mirip-mirip sih guys dengan anime Yu-Gi-Oh nih. Nah, beginilah cara Yuyu bertemu dengan Avenger, dunia yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan dia pun tertarik oleh daya pikat yang kuat. Season pertamanya sih guys akan tayang pada April ini guys, yang memiliki 12 episode. Sedangkan season 2-nya akan tayang pada bulan Oktober 2021 dengan 13 episode guys. Yang ke-9, J-Journey. Kalian pasti udah pernah ngelihat nih preview untuk anime ini, karena ini anime-anime yang banyak dinantikan oleh para penonton juga guys. Nah, film animasi kolaborasi Jepang Arab Saudi ini berjudul The Journey. Dikabarkan bakalan tayang di Jepang pada bulan Juni nih guys, 2021. The Journey merupakan film kolaborasi manga production Arab Saudi dan Toei Animation Jepang guys. Dan tentunya sangat keren banget nih untuk kalian tonton dan nantikan juga nantinya guys.
Anime ini sebenarnya salah satu hiburan yang cukup menarik bagi sebagian orang guys. Namun ada salah satu yang menarik dalam gen garapan Jepang Arab Saudi ini. Mungkin Anda hanya mengenal anime yang bercerita tentang anime bajak laut, ninja atau mitologi populer lainnya. Nah, kali ini ada sebuah anime yang mengadaptasi cerita 1001 Malam guys. Ya, itu adalah film berjudul The Journey. Ini merupakan anime yang menceritakan rakyat Arab Saudi. Sekaligus menjadi kabar gembira nih bahwa tidak menutup kemungkinan film anime ini tidak hanya tayang di Jepang atau Arab Saudi saja guys. Kemungkinan juga bakal ditayangkan di beberapa negara lainnya. Apakah Indonesia termasuk atau enggak guys? Kita akan nantikan. Cerita singkatnya sih The Journey sendiri mengisahkan sejarah Jazirah Arab dengan seorang pemuda pembuat tembikar yang menjadi tokoh utamanya nih guys, yang diketahui bernama Aus. Aus aja ya, soalnya tulisannya AWS guys. Bukan awas ya guys, Aus aja lah. Nah, pemuda tersebut memiliki masa lalu yang misterius dan punya bagian dalam pertemuan epik untuk mempertahankan tempat tinggalnya guys. Nah, itu dia guys 9 rekomendasi anime action dengan campuran anime genre lainnya guys, yang tentunya sangat seru juga nih guys dan wajib kalian tonton. Mungkin kalian udah pernah nonton sih sebagian, mungkin kayak Tokyo Revengers itu udah terkenal banget guys. Kemungkinan kalian udah pernah nonton. Nah, untuk kalian yang belum pernah nonton, sekalian tonton aja guys. Soalnya animenya sangat seru guys. Apalagi kalian yang suka dengan film live action yaitu Crozero atau High and Low, pasti senang dengan anime yang satu ini guys. Nah, untuk kalian yang punya rekomendasi anime-anime lain atau anime apa saja yang kalian request, silahkan lempar ke kolom komentar guys. Nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, dan jangan lupa juga nih guys, dibantu share-nya, like-nya jika kalian suka dengan video-video yang saya upload, sehingga teman-teman kalian yang sama-sama penyuka anime dapat mengetahui informasi yang ada di channel ini guys. Oke guys, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi orang pertama tahu saat saya upload video-video terbaru lainnya guys. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.